Saya akan langsung saudara memperhatikan Alkitab saudara. Kali ini kita akan lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Demikian bunyinya mulai ayat yang ke-26, Lukas 8. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea atau Gadara, Gerasa sama. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki, pria, dari kota itu menemui Yesus. Orang itu dirasui oleh setan-setan. Dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." 29. Ia berkata demikian, orang rasul setan tadi, sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh jahat menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepadanya supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi yang sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia diperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Maka mereka datang kepada Yesus, dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah Yesus ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menyuruhnya dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Puji nama Tuhan. Itu kisah yang sangat menarik sekali. Di ayat yang lain diceritakan jumlah babi tersebut adalah 2000. Ya, katakan saja rupanya orang tadi dirasuk oleh 2000 setan, karena rupanya satu babi kebagian satu setan, dan masing-masing babi itu masuk ke daerah dalam terjun dan mati. Saya sudah pernah ke tempat itu melihat, tapi tidak ada babinya waktu itu. Saya hanya pergi aja ke daerah Gadara dan pergi ke dekat Galilea di sana. Dan ini bukan satu dongeng, tapi satu kisah nyata yang bisa dibuktikan secara geografis, kronologis, atau historis. Dalam segala segi bisa dibuktikan. Ini Alkitab bukan buku khayalan. Orang Kristen tidak bertuhankan mitos. Keimanan kita bukan hanya khayalan. Kita percaya kepada sesuatu yang gak ada hubungannya sama sekali dengan sejarah. Tidak sama sekali. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bisa dibuktikan secara sejarah, secara geografis, secara kronologis. Allah yang masuk dalam sejarah manusia. Bukan satu iman yang tanpa dasar. Pokoknya saya percaya Allah ada, ini tapi gak ada dasarnya. Bukan demikian. Kekristenan bisa dibuktikan dengan logika juga. The God that we serve is the God of history. Allah yang mempunyai sejarah dan bisa di trace back tempatnya, kejadian ini semua ada sampai saat ini dan dibuktikan dalam sejarah semua betul. Kekristenan juga bukan semacam eksistensialisme
di mana orang hanya mengalami sesuatu pengalaman yang indah pada hari itu, tapi nggak ada hubungannya dengan masa lampaunya dan apa yang akan datang. Hanya mengalami sekedar kenikmatan hari itu tanpa arti, seperti yang dianut oleh Transcendental Meditation dan banyak lagi Maharishi dan Hare Krishna dan banyak lain yang lagi yang mengalami hal-hal yang sifatnya supranatural, hal-hal yang supra alami, yang serem-serem, tapi tidak ada hubungannya dengan sejarah, tidak ada hubungannya dengan kelanjutan hidup dan arti hidup, apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kekristenan tidak demikian. Kekristenan adalah satu iman, tapi ada dasar yang kuat, yang ada tujuan dalam hidup kita. Orang yang jadi Kristen dalam arti yang sesungguhnya, dia punya tujuan hidup dengan pasti. Dia tahu kemana arah dia perginya. Nah, salah satu peristiwa waktu Yesus masih ada di dunia, dia pernah ada di dunia, bukan dongeng, ini kisah benar-benar. Lahir di mana itu, Bethlehem, dibesarkan di Nazaret, di daerah Galilea. Pada waktu dia mulai melayani, umur 30 tahunan, maka ketemu di satu penyeberangan, yang biasa dia menyeberang dari Kapernaum atau Tiberias ke seberang daerah yang sekarang dikuasai oleh Syria. Lalu begitu muncul di seberang sana, ditemui seorang laki-laki yang kerasukan setan. Dia orang kerasukan setan pun masih bisa ketemu sama Yesus, saudaraku. Dan kita katakan dia tersungkur lagi. Orang yang tersungkur nyembah Tuhan belum tentu orangnya waras, saudaraku. Orang masuk gereja belum tentu orang baik. Ini orang setan tuh kenal Yesus. Begitu datang langsung, "Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi." Dia luar biasa. Ini yang saya bilang religious spirit, saudaraku. Roh agama. Dan banyak sekarang orang punya agama, pikirnya orang itu beres karena punya agama, masuk gereja bisa doa Bapa kami hafal, nyanyi haleluya. Belum tentu. Banyak religious spirit, orang-orang yang kemasukan roh agama, bisa sungkur. Saudara, banyak yang nggak bisa sungkur. Ini orang bisa tersungkur nyembah Tuhan. Saya lihat tuh nyanyi aja pada yang kaku. Ini orang hebat nih. Kalau suruh berakting secara agama, jago sudah. Ucapannya benar semuanya. Mana yang salah, dia katakan begini. Ucapannya begini. "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Betul semua kan? Tersungkur lagi. Tapi this man has a problem. Ini orang kerasukan setan. Kalau kita lihat orang secara biasa, kita pikir orang ini biasa-biasa, tapi ini orang kerasukan setan. Dan Alkitab katakan keadaannya begitu parah dan seringkali diseret dan mengalami banyak hal-hal yang mengerikan. Tapi untung Yesus datang on the spot, on time. Dan orang yang pernah dibelenggu karena membahayakan, tapi dengan mudah tuh rantai-rantai besi dilepaskannya, ya. Dia bebas memang tubuhnya, rantai-rantai yang mengikat dibebaskan, tapi setelahnya jiwanya dan rohnya terikat. Banyak orang ingin bebas, "Saya mau bebas, jangan kuasai saya." Suami suka bilang sama istri, "Urusanmu urusanmu, urusanku, jangan sok mau tahu. Pulang jam berapa, diam aja, pokoknya uang saya belanja tiap bulan ada, itu tutup mulut, cukup. Aku mau bebas." Sebenarnya orang itu katanya mau bebas, seperti orang ini tadi, bebas dari segala rantai. Tapi sebenarnya orang itu terikat lebih dalam lagi. Bukan dengan rantai yang kelihatan, tapi dengan rantai yang mengerikan, yang membawanya ke jurang maut, Alkitab katakan. Tapi Yesus itu baik sekali, dan dia datang, dan setan sudah gak tahan. Saya ingin beritahu saudaraku, di mana Tuhan itu datang, setan tidak tahan. Amin. Saudaraku, kalau lampu ini kita matikan, keadaan di sini apa? Gelap. Dan tidak perlu kegelapan itu diusir. Sudah mulut bentak-bentak, "Ayo gelap, pergi kamu." Ambil sapu, disapu kegelapan, tak pergi, nggak perlu. Nyalakan lampu, terang terbit, gelap hilang. Amin, saudaraku. Banyak orang bingung ingin menyelesaikan masalah-masalah, tidak perlu. Yesus nyata dalam hidupmu, masalah yang lari, saudaraku. Amin. As simple as it is. Begitulah keadaannya. Dan orang itu demikian. Yesus belum bikin apa-apa, udah bingung itu setannya. Sampai mohon-mohon, "Jangan diusir saya, jangan dimasukkan saya ke dalam jurang maut, tapi izinkan saya masuk dalam babi-babi. Saya nggak mau keluar dari daerah ini." Yesus bilang, "Ya udah, pergi aja." Itu 2000 setan masuk ke babi-babi dan mati semua, dan orang itu waras, kembali baik, berpakaian dan bagus sekali. Dan saudaraku, mungkin sudah pikir, "Oh, itu kan orang kerasukan setan." Saya sih enggak. Saya insinyur elektro. Saya insinyur kimia, mana bisa kerasukan setan. Saya MBA dari USC lagi. Saya nggak kerasukan setan. Atau saya lawyer, sarjana hukum. Tanya Pak Talas. Ya? Atau saya dokter, medical doctor. Ya? Tanya Pak Lukas Salim. Atau saya jenderal. Tanya Pak Madal. Oh, itu kan untuk orang-orang yang kerasukan setan, ya. Saya pengusaha, saya bos, saya ini, saya itu. Saya orang waras, saya baik-baik.
Saya bukan kerasukan setan. Saya bayangkan orang kerasukan setan itu jelek, gak mandi 3000 tahun gitu, badannya bau, air liur keluar terus, rambut terjumbeng, kempel semua, kena kotoran, terus jalannya gak karuan. Itu setan kuno, saudaraku. Ini sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Jadi sejak saat itu sudah mulai banyak modifikasi dalam devices-devicesnya setan pada abad kini. Jadi kalau saudara bayangkan orang perempuan atau laki di kerasukan setan itu jangan dibayangkan yang nggak pernah mandi, yang air liur keluar, badan tercoreng-coreng, rambut terureng, nggak karuan, bau. Itu setan kuno. Setan abad ke-21 lain. Kumisnya aja tiap 2 kali, hari sekali dipotong rapi. Pakai bedak-bedak sedikit lagi yang laki. Setiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali facial lagi, saudaraku. Tapi kerasukan setan, rapi, dasinya downhill, ikat pinggangnya Gucci, sepatunya Belly, ya, pulpennya mungkin Cross, Rolex arlojinya, titelnya insinyur, gagah, keren, jasnya mungkin Guy Larucci atau apa saja. Tetapi kesetanan itu orang, saudaraku. Kedudukannya presdir, setir boxer mobilnya. Dan sudah pikir ini orang baik-baik, belum tentu. Majelis gereja lagi, belum tentu. Belum tentu. Dan banyak sekali orang menyelesaikan masalah hanya grassroots type of solution, hanya atasnya saja. Oh, that's only psychological problem. Oh, dia kena masalah rumah tangga, hanya masalah psikologi aja. Diselesaikan secara psychological. Cari itu psikiatris, fisiater dan nasihat ini. Wes, tidak ada salahnya dengan fisiater. Mereka cuma kurang dalam dikit gitu aja. Mereka bisa diagnosis masalahnya, tapi tidak bisa mencabut masalahnya. Dan masalahnya bukannya fisikal, mungkin karena kerjaannya kurang bagus. Mungkin gajinya terlalu sedikit, makanya hidupnya nggak bahagia. Mungkin uang kurang dan lain sebagainya. Memang itu satu beberapa faktor yang menunjang kerusakan kehidupan manusia. Tapi lebih dalam dari itu. Banyak dari masalah yang dihadapi manusia saat ini, masalahnya bukan hanya fisikal, keadaan jasmaninya, material, hartanya. Bukan juga psychological, hanya soal psikologi atau mental atau masalah pemikiran. Tapi deeper than that, lebih dalam dari itu. Tapi spiritual masalahnya. Masalah rohani. Masalahnya itu masalah rohani. Bukan soal karena karena dia terlalu kerja, terlalu kuat. Saya pernah satu kali di Vancouver, dekat Washington State sana, kota Seattle, melayani di satu tempat. Saya mau berkhotbah di gereja, pendetanya ditelepon oleh satu keluarga. Saya datang ke rumahnya, dan namanya Earl. Itu orang punya istri. Istrinya nangis-nangis karena Earl-nya ini ngamuk-ngamuk mau bunuh istrinya, mabuk-mabuk, penjudi, berzina, nggak karu-karuan. Di situ saya khotbah juga untuk Full Gospel Businessman Fellowship Luncheon waktu itu. Tapi saya datang ke sana, saya lihat Earl-nya itu di garasi, nggak mau ketemu sama kami. Akhirnya dipanggil sama pendeta dengan saya. Akhirnya dia datang. He pat him in the back gitu, dibele-bele. Pendetanya bilang, kamu ini terlalu capek, ini kurang istirahat. Maybe you need to have a day off or have holidays. Why don't you go to Hawaii atau Bahama Island, somewhere to have relax with your wife, have more times. Nanti semuanya akan jadi baik. Gini. Ada supaya dinasihati psychological talk ya, istilah psikologi diberikan supaya kamu bisa tenang. Gini. Istrinya nangis, minum pil terus nggak kuat karena suaminya ini jahat sekali. Jahat. Dan setelah dipanggil tuh saya ketemu orangnya, nggak tanggung-tanggung nih, orangnya gede, lebih gede dari Andreas, saudaraku, gede sekali. Setelah pendeta nasihatin dia supaya gini dia berdiri begini aja, nggak mau duduk, badannya besar, dia diem aja, nggak ada respon sama sekali, marah, bau minuman keras terus keluar dari mulutnya. Dan pendeta itu, kamu banyak istirahat, mulai tidur sore dong, bikin day off 2-3 hari pergi ke sana supaya tenang, gini, psychological. Sudah selesai, dia bilang sama saya, Brother Jeremiah bisa berdoa untuk dia. Enak aja nih orang gede begini suruh saya doain di Indonesia kecil. Tapi saya minta hikmah dari Roh Kudus. Tuhan, untuk apa saya? Tuhan katakan, suruh dia duduk. Oke, bilang, Earl, would you sit down? Suruh dia duduk. Ini orang gede, sudah duduk. Rumah itu goyang, karena rumahnya di atas.
Saya tanya sama dia, saya salami, saya lihat muatannya. Your problem, masalahmu bukan karena kamu kurang holiday, kurang istirahat, terlalu banyak kerja lembur, terlalu banyak. You know, your problem is that you have devil inside of you. Saya bilang, masalahmu bukan soal kurang kerja, kurang istirahat, apa kebanyakan kerja, kecapean, bukan. Masalahmu ialah kamu punya setan dalam dirimu. Kaget, mungkin seumur hidup nggak ada yang berani ngomong begitu sama dia. Ini sekecil dari Indonesia bilang, kamu punya setan, dia melala. Yes, I tell you, you have demons inside of you. Your problem is not psychological. Masalahmu bukan psikologi. Masalahmu adalah masalah-masalah setan. Kamu dikuasai oleh roh yang lain. Kamu tahu yang kamu berbuat itu jelek, kamu ingin keluar, tidak bisa. Nah, itu setan, saudaraku. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu jelek, dan kamu sudah nggak bisa menikmati lagi, tapi kamu ingin kamu keluar, tidak bisa. Segala sesuatu yang sifatnya dari setan itu hanya dua hal. Yang satu, dia memperhamba. Yang kedua, dia menciptakan ketakutan. First, he make you a slave of it, and second, he give you fear. Itu dua hal. Kalau sekarang satu dari setan, sifatnya dua hal. Saudara diperbudak olehnya, dan saudara diberi takut, khawatir di dalam dirinya. Dan saya katakan sama dia, is that the fact? Dia diam aja. Saya bilang, masalahmu bukan soal ini. Kamu diikat setan ini, right? Saya bilang, ya. Saya bilang, saya akan berdoa untuk kamu, dan setan akan pergi semua dari kamu. Saat ini juga saya akan berdoa buat kamu. Saya mulai ambil gitar, saya nyanyi ini, Thy loving kindness is better than life. Saya nyanyikan lagu itu, Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Sementara saya nyanyi itu, Allah turun. Saudaraku, Allah itu turun di atas puji-pujian kita. Amin, saudaraku. Belajar gitu, naik mobil ke kerja, berangkat kerja tuh nyanyi gitu, supaya hadirat Allah turun di mobil saudara. Apalagi pulang kerja lebih banyak harus nyanyi, saudaraku, karena bawa pusingnya pulang semua diomelin di rumah. Sementara saya nyanyi demikian, hadirat Allah turun. Itu sih namanya goyang. Nggak kuat lagi dia, teriak. Dan saya katakan, saya ikat itu roh-roh dalam nama Yesus. Saya usir keluar. Itu kayak mau nerkam saya. Dia bangkit berdiri, saya ketakutan. Tapi saya berani-beranikan. Tidak akan bakal menjamah saya. Saya tahu kuasa Allah di dalam diri saya. Dalam nama Yesus saya perintahkan saya keluar. Dia boom, jatuh. Setengah jam tidak bergerak sama sekali. Sampai dia mengalami damai sejahtera. Saya pulang karena harus kebaktian. Come on, let's go to the meeting. Saya mau salaman. Earl, you are new man now. Dia mau salaman gitu, angkat tangan, nggak bisa, lemas semua. I couldn't even lift my arm, nggak bisa angkat tangan saya. Oke, just tidur aja, ntar habis kebaktian gue lagi lihat lagi ke sini. Saya pulang dari kebaktian, dia senyum. Dia manusia baru di dalam Yesus Kristus. Dengar, besok paginya dia bilang sama saya, Jeremiah, you tinggal di rumah saya. Saya untuk seminggu lamanya tinggal di rumah dia. Saya lihat dia tiap hari berubah 180 derajat. Saya ingin beritahu saudaraku, masalahnya di sini bukan soal psikologi, kurang duit, kurang ini. Saudara, banyak yang orang tidak tahu dirasuk setan sebetulnya itu. And this demon is infiltrated in every level of life, every aspect of life. Ini setan sudah mulai menelusup dalam setiap segi kehidupan, setiap level kehidupan tanpa orang tahu. Makanya disebut semu daya iblis, tipu muslihat, devices, the wiles. Artinya satu penerobosan dari setan yang tidak ketara, dikamuflase, dilabur begitu bersih sehingga tidak kelihatan kalau setannya membuatnya. Dipikir karena kurang istirahat, karena ini, karena itu, karena itu, karena ini, karena ini. Hanya psikologi. Sebenarnya masalahnya bukan psikologi. You know it better. Bukan psikologi. Sudah tahu masalahnya. Masalahnya bukan psikologi, bukan kejiwaan. Masalahnya ialah kerohanian. Rohmu sedang diikat oleh roh yang lain. Amin. Amin. Ambil nafas dulu. Sekarang saya ingin berikan tanda-tanda orang yang dirasuk setan. Mau? Setelah itu saudara bisa lihat tetangga saudara kira-kira dirasuk setan atau tidak. Nah, tapi supaya saudara juga tahu apakah sudah masih dirasuk setan. Malam ini saya pernah dirasuk setan. Kita semua. Yang saksi ini apalagi tadi? 2 orang itu. Yang satu paling belakang, waktu paling payah itu setannya, saudara. Kita semua. Tapi justru Yesus cari orang-orang yang kerasukan kayak begini nih, saudaraku. Dia nyebrang khusus dari danau yang begitu luas, hanya menemui 1 orang, bung, selesai, balik lagi.
How important it is one person in the sight of Christ. Kita bayangkan di sini betapa pentingnya satu manusia di hadapan Yesus. Take all the troubles, nyebrangi satu danau, hanya ketemu seorang, orangnya waras, tinggal balik lagi lewat danau lagi. Satu orang itu berharga sekali di hadapan Allah. Kalau semuanya ini orang baik-baik dan cuma satu orang yang kerasukan setan di sini, tidak apa-apa saya terbang dari Surabaya ke sini hanya untuk satu orang. Tapi setiap saudara berharga di hadapan Allah. Setiap saudara berarti di hadapan Allah. Setiap saudara penting di hadapan Allah. And God love you just as who you are. Dan Allah mengasihi saudara sebagaimana siapa saudara. Jangankan Yesus nyeberangi danau untuk menyelamatkan satu orang, dia tinggalkan surga yang mulia, turun ke dunia untuk menyelamatkan dunia ini. Kalau seluruh dunia isinya cuma saudara sendiri, satu orang, dan tidak ada orang lain, Yesus bukan berarti cancel rencananya untuk turun dan mati di salib. Dia akan tetap turun dan mati di salib untuk satu orang saudara itu. Itu cintanya Allah. Sebabnya ada beberapa tanda orang dirasuk setan. Yang pertama, menurut ayat yang ke-27 itu dikatakan ia sudah lama tidak berpakaian. Jadi tandanya orang yang dirasuk setan itu tidak berpakaian, alias telanjang. Nah, normalnya orang telanjang itu malu. Tapi ada orang-orang yang telanjang dan tidak malu. Misalnya striptease, ya, salah satu. Yang nonton juga nggak tahu malu. Sama-sama transfer ke setannya masuk ke situ. Misalnya saja. Jadi salah satu ciri dari orang yang kerasukan setan, orangnya tidak tahu malu. Yang seharusnya malu tidak malu. Punya istri 2, 3 malah bangga. Punya simpanan malah bangga. Menipu malah bangga. Makan uangnya orang, lari ke luar negeri malah bangga. Menjerumuskan orang dalam perjudian malah bangga. Ada hal-hal yang seharusnya kita malu, menyebutkannya pun malu, tapi ada orang justru bangga dengan hal-hal yang malu itu. Inilah tanda orang kerasukan setan yang sudah tidak ada lagi malu dalam dirinya. Kita semuanya dulu begitu. Kita berpukul-pukulan, berkelahi, orang berdarah-darah, orang itu hancur, kita bangga. Padahal itu seharusnya kita malu, kita melukai seseorang yang diciptakan menurut gambar Allah sendiri. Tapi karena kita dibutakan, dirasuki oleh setan, hal-hal yang seharusnya kita malu menjadi kebanggaan kita. Inilah orang tidak berpakaian. Setiap kita dulu, sebelum kita mengenal Yesus dan jalan yang benar dalam Dia, kita semua telanjang. Kita semua telanjang. Tapi tidak tahu malu, sudah lama tidak berpakaian. Pakaian kebenaran, pakaian kekudusan, pakaian etika, pakaian norma-norma, pakaian kaidah-kaidah standar hidup yang betul, tidak pernah kita pakai. Kita buka semua, hukum-hukum kita langgar, segala norma-norma susila kita langgar semua, kita copoti semua, dan kita jalan telanjang di dunia ini tanpa malu. Inilah tanda pertama setiap orang yang belum mengenal Yesus dan dirasuk setan, tidak tahu malu dengan segala sesuatu yang diperbuatnya. Artinya ialah hati nuraninya sudah tumpul. Alkitab katakan hati nuraninya sudah tumpul, sudah nggak ada lagi conscience-nya sudah tumpul. Tidak ada rasa salah lagi. Amsal Sulaiman mengatakan orang jahat itu dia berbuat jahat dan rasa aman. Tidak ada lagi tuduhan dalam dirimu. Kalau saudara masih merasa guilty atau rasa salah dan rasa tertuduh, saudara perlu bersyukur karena sudah masih tahu malu. Tapi ada orang-orang yang berbuat jahat tanpa rasa tahu malu dan rasa aman. Mencuri dianggap pahlawan. Inilah orang yang hati nuraninya sudah tumpul. Karena Allah menciptakan dalam roh manusia yang disebut conscience. Tugasnya apa? Untuk menegur manusia dari perbuatan yang salah. Kita mau mencuri di toko ada suara jangan. Pasti setiap kita ada. Tapi berapa di antara kita yang menuruti suara itu? Dan berapa banyak lagi yang kita melanggar semuanya itu? Dan akhirnya nurani kita tumpul. Sehingga teguran-teguran, bisikan-bisikan suara Allah di dalam hati kita, kita abaikan sama sekali, kita tutup sama sekali, dan kita lakukan apa yang kita mau. Pernah berjumpa dengan orang yang terlibat dalam dosa yang ngeri dan keji. Saya katakan sama dia, apa kamu nggak rasa dosa itu? Enggak. Orang yang lain juga berbuat demikian, sama aja. Kami butuh duit. Orang yang terlibat dalam hal-hal yang najis. Karena apa? Hati nuraninya tumpul, telanjang, sudah nggak berpakaian lagi, tapi tidak tahu malu. Itu tanda yang pertama. Sudah catat tanda yang pertama apa? Sudah lama tidak berpakaian.
telanjang, tapi tanpa malu. Hati nuraninya tumpul. Berbuat dosa, rasa aman, rasa tidak salah. Itu tanda pertama sudah dirasuk setan benar-benar. Yang kedua, masih mau lagi yang kedua? Supaya saudara kenal tetangga saudara. Yang kedua, dikatakan dia tidak tinggal di rumah. Ayat yang ke-27 dikatakan dan tidak tinggal dalam rumah. Ya. Tanda yang kedua, orang yang kerasukan setan tidak betah tinggal di rumah. Amin. Mungkin engkau presiden, direktur, engkau dokter, engkau insinyur, engkau lawyer, engkau apa saja. Tapi kalau saudara tidak betah tinggal di rumah, inginnya ngeluyur aja, keloyongan, nyelonong sana, nyelonong sini, berkeliaran dari nightclub ke nightclub, dari disco ke disco, nggak betah tinggal di rumah dengan istri, dengan anak-anak. Saudara kerasukan setan. Ini bukan hanya untuk pria, tapi wanita juga yang nggak betah tinggal di rumah. Pagi tapi perginya, saudaraku, dari tetangga ke tetangga, dari tetangga ke tetangga, cari kutu. Gosip sana, gosip sini. Di Surabaya ada itu klub beberapa ibu muda yang selama suaminya kerja, mereka biasanya habis jam 10 anak-anaknya disuruh sekolah. Setelah itu mereka beberapa geng gitu, beberapa ibu pergi ke tretes, foya-foya sendiri deh. Pulang jam 3 rapi-rapi di rumah. Suaminya pikirnya ibunya nggak kemana-mana di rumah, padahal habis pergi keloyongan kemana-mana, jalan-jalan sampai ke tretes kemana-mana. Nah itu ibu-ibu kerasukan setan juga, saudaraku. Saya nggak tahu di sini mereka ke puncak kayak kemana, kayak ke Putri Duyung, ke Putri apalagi Pulau Seribu atau kemana, sebentar ke sana. Nggak betah di rumah, restless. Nggak betah tinggal di rumah, gelisah, pingin pulang dari kantor, nggak langsung ke rumah, mampir dulu di mana sampai jauh, tengah malam jam 1 baru pulang, jam 5 pagi sudah bangun, mandi sudah berangkat, masih gelap sudah berangkat kemana? Kantor. Dipikirnya kerja keras sekali, padahal juga nggak tahu kemana aja perginya. Pokoknya nggak betah tinggal di rumah. Itulah tandanya orang kerasukan. Yang bilang saudara sendiri, bukan saya. Betul. Inilah tanda kedua orang apa? Kerasukan setan. Berapa banyak dari kita, saudara-saudara ini yang sebelum mengenal Yesus, sulit untuk bisa betah tinggal di rumah malam minggu dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, pergi sama-sama atau makan di rumah, matikan televisi, nggak usah nonton televisi, main sama anak, main bola sama anak-anak, main kereta apian sama anak. Mana ada, mana pernah begitu-begitu, nggak pernah. Paling suami datang dari kantor capek-capek, membaca koran, setel TV keras-keras, anak main, ini nggak diperduli, matikan, mandi, keluar. Ditanya sama istri, kemana urusan? Kenapa? Ada klien datang dari Hong Kong, saya masih ketemu. Ini ada negosiasi baru. Ketemunya di mana? Bukan urusan orang perempuan. Pokoknya semua dapurmu ngepul, perhiasanmu saya jamin beres, diam kamu. Nggak betah tinggal di rumah. Berapa banyak di antara saudara restless. Meskipun saudara sudah meninggalkan rumah pun dan engkau pergi ke tempat-tempat yang lain yang kau anggap ada damai, di tempat itu pun juga engkau restless dan tidak betah. Pergi ke satu disco, mungkin minum belum habis, baru berapa teguk sudah gak enak, pindah ke tempat lain aja, disco yang lain, pergi lagi sana. Di sana restless. Ini sifatnya orang yang dirasuk setan, dikuasai oleh iblis, selalu ada restlessness, ketidakbetahan, keresahan, kegelisahan, yang tidak bisa tinggal di tempat dan menikmatinya. Ini ada orang. Saya punya kenalan di kota ini yang kerjanya tiap hari terbang. Kalau dia ke Amerika itu, dia sudah sore, sudah ngeliat yang perlu, dia tidak mau tinggal di tempat itu. Kelihatan matahari masih terbit, masih kelihatan matahari sedikit, dia lari ke airport. Dia tanya, masih ada penerbangan nggak malam ini ke tempat yang lain? Ada. Pokoknya pergi ke tempat lain. Selama ada penerbangan dia pergi ke tempat lain, sampai capek betul-betul baru dia tidur di hotel. Tapi pagi-pagi dia bangun, dia nggak bisa tenang. Dia ingin terbang dan pergi dan pergi dan pergi dan pergi. Nggak betah tinggal di rumah. Ada masalah di dalam rohnya, bukan jiwanya. Rohnya lebih akar lagi, lebih dalam lagi masalahnya. Ketiga, dikatakan di situ, yang tanda ketiga ayat 27, dia tidak tinggal di rumah tetapi dalam apa? Pekuburan. Jadi tanda yang ketiga, orang yang kerasukan setan suka pergi ke kuburan. Perginya cuma sukanya ke kuburan. Nah, ini bicara tentang kontak hubungan kita dengan dunia okultisme.
dunia ilmu-ilmu gelap, roh-roh, ilmu sihir. Kebanyakan kita semuanya begitu dulu, menghubungi kekuatan-kekuatan gaib dari orang-orang yang sudah mati. Pergi ke kuburan, ada yang suka pergi ke Gunung Kawi, doa di kubur sana. Ada pergi ke Kediri, ada doa di kubur sana. Ada yang ke mana lagi, pergi ke Cirebon, pergi ke kuburnya mbah siapa, nek siapa, cik siapa, supaya dapat berkat dari situ, dapat restu dari situ. Pokoknya selalu kita ada hubungan dengan dunia okultisme, dunia sihir, dunia alam gaib. Itulah tanda orang tersebut dirasuk setan. Saya juga demikian dulunya, suka pergi ke hal-hal begini, suka hal-hal yang serem-serem. Dan itulah tanda dari orang yang kerasukan setan. Tanda yang keempat, suka itu. Yang ketiga, suka ini. Pergi ke kubur-kubur, punya jimat-jimat. Orang Manado bilang opo-opo. Orang Kupang bilang leu-leu. Ya, orang Jawa bilang gembolan-gembolan. Saudaraku, ada kantong-kantong merah digantung, tulang-tulang babi digantung, telur-telur busuk dia tempatkan dalam kantong, disimpan di perutnya, tali-tali perut, ada segala macam dimasukkan dalam dirinya supaya kuat. Inilah tanda orang yang betul-betul dirasuk setan. Dia tidak tahu. Alkitab mengatakan there is a ways that seem right unto man but bring destruction in the end. Ada jalan-jalan yang disangka manusia itu betul, tapi pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Kita pikir ini benar, ini betul, ini yang sini bilang suruh ke Cirebon, yang satu bilang suruh ke Banten, yang satu bilang ke Gresik, yang satu bilang ke Bojonegoro, Tuban, ke Klaten, kemana untuk cari orang pinter. Kelihatannya ini jalan-jalan benar, tapi semuanya menuju kepada kebinasaan, ke jurang maut. Tadi malam saya dengar kesaksian salah satu dari anggota gereja kami yang baru bertobat 2 bulan lebih sedikit. Suami istri, orang Jakarta. Tadinya kerja travel bureau di sini dan pindah ke Surabaya, kerja mebel di sana. Dan dia ini punya banyak ilmu, dia punya banyak sekali ilmu. Dia belajar ilmu berapa tahun lamanya, dan dia bisa ngundang banyak dewa-dewa, dan ada pantangannya, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dan banyak hal-hal yang ajaib dia bisa lakukan. Dia ketemu sama orang, dia salaman, dia tahu orang-orang itu sakit pada ginjalnya, dia bisa pinpoint, tunjuk sakitmu ginjal ini sakitmu ini gini. Dia tahu. Sampai dia sejabaran sama tangan sama orang, dia bilang di punggungmu ada tai lalat 3 biji. Dia tahu itu, dilakukan itu. Istrinya waktu dia cerita, itu istrinya di dekatnya. Jadi saya tahu nih orang tidak bohong. Dia cerita betul-betul keadaan demikian. Dan sering kali dia masukkan pisau yang kecil sekali, ditembus dari sini, tembus di sana, baru nanti mau bicara itu dewanya. Kalau nggak ditusuk dulu nggak mau bicara. Jadi tusuk pisau di sini, sampai tembus di sana, dan pisau kecil itu dilipat ke atas, artinya dilipat ke atas, tapi nggak keluar darahnya. Dia lakukan hal itu. Satu lagi dewa kalau datang dia badannya jadi dingin semua, dan dia harus cuci tangan dengan api. Tapi dia ambil api dan cuci tangannya dengan api, dan digosok-gosokkan api di seluruh tubuhnya, tapi nggak terbakar. Baru dewanya mau bicara. Tapi anehnya ini orang bisa ngobati orang dan banyak ilmunya kayak begini hebatnya. Anehnya ini orang selalu diikat dengan ketakutan, dikejar dengan ketakutan, tapi dia tidak tahu takut untuk apa. Dia tidak tahu. Memang segala sesuatu yang sifatnya dari setan itu membawa 2 hal, perhambaan dan ketakutan. Saya bacakan ayatnya supaya sudah lebih mengerti. Nanti kembali ke situ. Roma 8, cepat saja. Alkitab ini penuh dengan jawaban. Mungkin saudara asing dengan Alkitab ini. Ini buku tebalnya kayak begini, bacanya kapan selesainya? Saudaraku, di sini ada jawaban segala masalah hidup. Ini komplit, saudaraku. Saya ingin beritahu, buku yang terlaris di dunia bukan buku tulisannya Alvin Toffler yang baru datang ke Jakarta kali ini, dengan Future Shock dan lain sebagainya. Saya punya buku itu juga. Tapi buku yang terlaris di dunia dan diterjemahkan paling banyak bahasa di dunia adalah Alkitab ini. Buku yang tidak pernah usang, buku yang paling laris di dunia. Di Rusia ini buku dicari-cari paling laris, saudaraku. Dan buku ini tidak pernah usang. Dari yang miskin sampai yang terkaya baca semua dan bisa ngerti semua. Dari anak kecil sampai orang besar baca dan bisa ngerti semuanya. Beberapa buku hanya bisa dimengerti oleh orang tertentu, tapi buku satu ini semua orang bisa mengerti, karena ini bukan buku biasa. Ini adalah firman Allah yang hidup. Pasal 8. Ini fantastik, ini indah sekali. Ayat yang ke-14, 15 berbunyi demikian.
Kan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15, perhatikan. Sebab kamu tidak menerima roh, perhatikan, roh perbudakan yang membuat kamu menjadi apa? Takut lagi. Segala roh yang bukan daripada Allah membuat kita diperbudak dan membuat kita menjadi apa? Takut. Saya bacakan lagi. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu apa? Takut lagi. Tetapi dikatakan kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa, saudaraku, sama katakan keras, anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, semua katakan ya Aba, ya Bapa. Jadi lain. Roh yang kita terima dari Allah itu lain dengan roh yang kita terima dari ilmu-ilmu gelap itu. Ilmu-ilmu gelap itu kalau kita terima itu menjadikan kita diperhamba olehnya. Diperhamba itu artinya apa? Kita sadar tapi tidak berkuasa atas diri kita. Kita dirasuk, dikuasai, we are being possessed by it. Dan menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Sampai tidak tahu takut untuk apa, tapi ada aja itu takutnya. Tapi kalau kita menerima dari roh Allah itu lain. Sehingga kita bisa menjadi anak Allah. Rasa diri itu anak Allah. Luar biasa ini, perasaan anak Allah ini. Luar biasa. Dan bisa berseru kepada Allah itu begini, ya Aba, ya Bapa. Nah, Abba Father, ya Aba, ya Bapa adalah panggilan yang paling akrab yang digunakan oleh orang Yahudi waktu itu. Kalau panggil papanya itu Abba, itu panggilan yang paling akrab. Seperti dalam bahasa Inggris kalau kita secara formal panggil ayah kita Father. Tapi kalau akrab sekali panggilnya Daddy. Kalau sudah akrab sekali panggil Dad. Nah, Abba ya Bapa itu artinya Daddy. Kayak panggil ayah, bukan ayah lagi tapi ya, pa, pi. Bukan sapi tapi papi. Akrab sekali. Begitu juga kalau orang menerima roh Allah, itu satu kemerdekaan. Sehingga kita datang sama Tuhan tuh akrab sekali, nggak ketakutan. Lihat aja orang-orang yang nggak ada hubungan dengan Tuhan dengan akrab. Kalau doa kan serem-serem. Ya Allah, ya Tuhan kami yang ada di surga sana dan saya yang di bumi sini, bolehkah hamba datang kepadamu mengemis anugerahmu? Ini orang jelas gak terima roh Allah. Ini dia kemasukan setan agama, saudaraku. Pinter ngucapkannya tapi nggak ada hubungannya dengan dekat. Tapi sudah lihat orang-orang ini yang ada hubungan dekat dengan Allah, yang terima roh Allah, yang menjadi anak Allah, ada hubungan tanpa harus tidak sopan atau kurang ajar, tetap dalam keadaan sopan, tapi ada satu keakraban dengan Allah. Firman Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tempat kami, Engkau berkati makanan ini, berkati usaha kami, urapi orang-orang ini. Akrab sekali doanya kayak orang ngomong biasa. Itu artinya orang tersebut setelah menerima roh Allah, menjadikan dirinya anak Allah. Amin. Tapi kalau enggak, formal. Kalau sudah punya anak, tiap pagi muncul di hadapan sudah, Papa kami yang di dalam kamar, ketahuilah olehmu Bapa bahwa hari ini anak akan berangkat ke sekolah. Berikan pada hari ini kepada anak yang hina ini uang saku secukupnya. Terima kasih Bapa. Amin. Terus anaknya pergi. Apa bapaknya bangga? Aduh, anak saya pandai sekali, dia bagus sekali. Enggak dong, bapak kalau kepala bilang salah makan apa nih anak saya begini. Nggak beres nih anak. Begitu juga orang yang cuma tahu agama-agama, ke gereja-gerejaan, hafalan-hafalan doanya, yang nggak ada hubungan pribadi dengan Allah. Kakunya kayak begitu itu, nggak ada satu kenikmatan, nggak ada satu freedom. The Bible says where the Spirit of the Lord there's liberty. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan dalam diri kita. Gak ada yang lebih indah daripada mengenal Allah dan dikenal sebagai anaknya, pewaris kerajaan Allah. Nah, ini ceritanya orang tadi yang saya ceritakan di Surabaya tadi. Dia tahu itu semua, dia tidak mau, tapi tidak bisa menguasai. Kalau itu sudah mulai datang merasuk, dia sudah mulai gemeteran, tangannya sudah dingin semua, dia tahu itu api, tapi dia harus makan, dia harus pegang.